Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Triantono dengan NIM 343020000026. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan media yang telah saya buat guna menunjang pembelajaran Pancasila di sekolah dasar. Media yang telah saya buat adalah papan puzzle Pancasila, di mana media ini saya tunjukkan untuk kelas 2 sekolah dasar pada tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah pada pembelajaran kedua. Pembuatan media ini dilengkapi dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Oke, masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dapat dilihat tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikannya penjelasan terkait dengan simbol dan Pancasila, siswa diharapkan dapat menerapkan sikap spiritual dan kerjasama. Dengan diberikannya gambar simbol Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila yang sesuai dengan simbol Pancasila. Dengan diberikannya media papan puzzle, siswa dapat menyusun simbol-simbol Pancasila ke dalam perisai burung Garuda, serta dapat memasangkan antara simbol dengan bunyi-bunyi sila Pancasila. Dengan diberikannya gambar contoh penerapan sila pertama dan sila kedua, siswa diharapkan dapat menceritakan pengalaman terkait dengan penerapan sila pertama dan sila kedua. Lalu di dalam RPP yang telah saya susun ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini dengan durasi 15 menit, guru memulainya dengan memberikan salam, lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama dengan siswa dan menyanyikan Garuda Pancasila. Lanjut pada kegiatan inti dengan durasi 45 menit. Pada langkah pertama yaitu modeling. Sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa untuk memunculkan motivasi siswa sebelum pembelajaran. Dilanjutkan dengan guru memberikan penjelasan terkait makna burung Garuda menggunakan gambar burung Garuda. Selanjutnya langkah inquiry. Siswa mengamati gambar simbol pada burung Garuda dan guru membimbing siswa untuk memahami simbol dengan bunyi sila Pancasila. Selanjutnya pada langkah questioning. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan terkait simbol dan sila Pancasila untuk mengetahui sejauh mana siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Lanjut, setelah guru memberikan pertanyaan terkait dengan simbol dan bunyi sila Pancasila, guru melanjutkan memberikan materi terkait dengan contoh penerapan perilaku pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sekarang masuk pada penggunaan media papan puzzle yang terdapat pada langkah learning community, di mana dalam langkah ini guru membagi kelompok yang terdiri dari 3 siswa setiap kelompoknya untuk melakukan permainan sekaligus penilaian dalam menggunakan media papan puzzle. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan penggunaan media papan puzzle, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di dalam media papan puzzle. Seperti yang telah kalian lihat pada papan puzzle ini, bagian yang pertama ada burung Garuda yang di dalam perisainya ini diberi angka. Lalu bagian yang kedua terdapat potongan-potongan simbol yang berasal dari perisai burung Garuda
yang dilengkapi dengan sedikit deskripsi dari simbol itu sendiri. Lalu bagian ketiga ada simbol-simbol Pancasila. Bagian keempat ada bunyi-bunyi sila Pancasila. Nah, yang terakhir ada kantong yang berisi contoh penerapan sila pertama dan sila kedua. Contoh penerapan yang ada di dalam kantong, diantaranya ada orang yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Lalu ada berdoa sebelum makan, melakukan sholat berjamaah, menolong teman yang terjatuh, ini ada berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, lalu memberikan sedikit rezeki kepada orang yang meminta-minta, bermain dengan teman tanpa membedakan suku budaya, berdoa setelah menunaikan ibadah sholat. Oke, setelah saya menjelaskan bagian-bagian yang ada di papan puzzle ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media papan puzzle ini sebagai permainan sekaligus penilaian terhadap pemahaman siswa. Tata cara permainan dari media papan puzzle ini dapat dilihat pada lembar tata cara permainan yang terdapat pada penilaian kognitif. Yang pertama, guru dapat menginstruksikan kepada seluruh kelompok untuk keluar kelas terlebih dahulu. Setelah semua kelompok berada di luar kelas, guru mulai mengacak semua simbol yang ada pada media papan puzzle ini. Selanjutnya, guru dapat memanggil salah satu kelompok untuk masuk ke dalam kelas. Setelah salah satu kelompok masuk ke dalam kelas dan sekiranya kelompok itu sudah siap untuk melakukan permainan, guru langsung menginstruksikan kepada kelompok tersebut untuk menyusun puzzle-puzzle simbol Pancasila yang telah diacak ke dalam perisai burung Garuda. Seperti contoh, misal anggota kelompok mengambil puzzle simbol kepala benteng dan menempelkannya ke dalam perisai yang bertuliskan angka 4. Lalu anggota kelompok tersebut dapat membuka pengait yang terdapat pada puzzle dan dapat membaca deskripsinya. Aku adalah kepala benteng. Aku adalah lambang dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dari deskripsi tersebut dapat disimbolkan anggota kelompok itu benar dalam menempelkan potongan puzzle ke dalam perisai. Karena anggota kelompok tersebut benar dan tepat, maka kelompok tersebut mendapatkan 1 poin dan dapat melanjutkan menyusun puzzle-puzzle simbol Pancasila yang lain. Akan tetapi, jika anggota kelompok salah dalam menyusun salah satu puzzle simbol Pancasila, setelah melihat deskripsi, anggota kelompok dapat membenarkan di mana letak puzzle simbol Pancasila tersebut, tetapi tidak mendapatkan poin. Setelah anggota kelompok berhasil menyusun puzzle simbol Pancasila ke dalam perisai burung Garuda, selanjutnya guru meminta siswa untuk menyocokkan antara simbol Pancasila dengan bunyi sila-sila Pancasila. Seperti misalnya simbol bintang
adalah sila Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan simbol rantai yang merupakan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu dilanjutkan simbol pohon beringin yang merupakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, simbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah anggota kelompok berhasil menyocokkan antara simbol dengan bunyi sila Pancasila dengan benar dan tepat, selanjutnya guru meminta siswa untuk mengambil contoh gambar yang terdapat pada kantong dan menempelkannya sesuai dengan bunyi sila Pancasila. Seperti contoh, misalnya anggota kelompok mengambil gambar anak yang memberikan sedikit rezeki kepada orang yang sedang meminta-minta. Ini adalah contoh penerapan sila kedua dari Pancasila. Lalu anggota kelompok tersebut dapat menempelkannya pada bunyi sila kedua sesuai. Lalu contoh lagi, ini ada gambar anak yang sedang berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Ini merupakan contoh penerapan dari sila pertama. Jadi anggota kelompok dapat menempelkannya seperti ini. Setelah siswa berhasil menempelkan 3 contoh penerapan dari sila pertama dan 3 contoh penerapan dari sila kedua, setelah itu dilanjutkan dengan guru meminta siswa untuk menceritakan 3 pengalamannya dalam menerapkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Setelah siswa berhasil menceritakan 3 pengalamannya dalam menerapkan perilaku di rumah sesuai dengan sila pertama dan sila kedua, permainan sekaligus penilaian pun telah berakhir dan dapat dilanjutkan dengan kelompok yang lainnya. Setelah semua kelompok sudah melaksanakan permainan dengan menggunakan media papan puzzle ini, selanjutnya guru dapat memanggil seluruh kelompok untuk masuk ke dalam kelas untuk mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya masuk pada kegiatan penutup dengan durasi 10 menit. Pada kegiatan penutup ini, guru dengan siswa dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Lalu guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya tentang pembelajaran pada hari ini. Setelah tidak ada siswa yang ingin bertanya, guru menutup pembelajaran dengan mengajak semua siswa untuk berdoa bersama dan guru meninggalkan kelas dengan mengucapkan salam. Dengan menggunakan media papan puzzle Pancasila tersebut, guru dapat menilai 3 aspek. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian kognitif atau pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap sendiri dapat dinilai guru saat proses pembelajaran berlangsung seperti sikap toleransi, sikap peduli terhadap teman. Lalu penilaian kognitif sendiri dapat dilihat saat kerja kelompok, di mana anggota kelompok diminta guru untuk menyusun simbol Pancasila dengan bunyi sila Pancasila, menempelkan gambar
penerapan sila pertama dan sila kedua dan menceritakan pengalaman anggota kelompok tersebut dalam penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kemudian untuk menilai keterampilan, guru dapat melihat dari aspek kerjasama dalam kelompok dan aspek kesesuaian isi cerita tentang pengalaman penerapan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, untuk kriteria penskoran dapat dilihat pada lembar penskoran. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video demonstrasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.